Shalom, puji nama Tuhan. Petang hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, yaitu ingatlah akan hari penghakiman. Ingatlah akan hari penghakiman. Nah, kita baru saja meninggalkan tahun 2024 dan menginjakkan kaki di tahun 2025. Dengan berlalunya waktu selama 1 tahun yang lalu ini, berarti satu langkah lagi kita semakin dekat dengan hari Tuhan. Hari Tuhan itu bisa berarti hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali nanti, di mana Dia akan mengangkat kita, orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh hidupnya berkenan kepada Tuhan. Juga bisa berarti hari penghukuman Tuhan yang sangat dahsyat di akhir zaman ini, di mana 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 cawan murka nanti akan menghukum dunia ini dengan luar biasa. Tetapi juga bisa hari Tuhan ini berarti juga hari di mana kita harus menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita selama di dunia ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hari Tuhan itu sebagai hari penghakiman Tuhan secara umum, di mana kita harus menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, yang baik ataupun yang jahat, yang benar ataupun yang salah, yang menurut firman Tuhan ataupun yang melanggar firman Tuhan. Semuanya itu nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, firman Allah dengan tegas mengatakan bahwa semua orang itu hidup hanya 1 kali saja di dunia ini, kemudian harus dihakimi oleh Tuhan. Coba kita buka Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Amin. Manusia ditetapkan untuk hidup 1 kali saja, mati 1 kali saja, kemudian setelah itu dihakimi. Ini adalah ketentuan yang dibuat oleh Tuhan sendiri. Berarti pasti akan dilaksanakan oleh Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat konsekuen, yang penuh dengan tanggung jawab. Dia tidak hanya pandai membuat keputusan-keputusan saja, tetapi tidak melaksanakannya. Tidak. Tuhan tidak seperti itu. Kalau Tuhan membuat keputusan, maka apapun yang terjadi, Dia akan melaksanakannya. Ya, karena Dia adalah Allah yang sangat bertanggung jawab. Nah, begitu juga kalau Tuhan sudah membuat ketentuan bahwa setiap orang itu hanya hidup 1 kali saja di dunia ini, kemudian dia harus mati dan dihakimi, maka hal itu pasti juga akan dilaksanakan oleh Tuhan. Nah, pertanyaan sekarang adalah, kita semua sudah hidup di dunia ini kan? Berapa kali saudara hidup di dunia ini? Sudah berapa kali saudara hidup? Halo? Baru 1 kali. Ya. Dan memang cuma 1 kali ya. Ini yang pertama dan yang terakhir, ya kan? Berarti setelah nanti kita meninggal dunia, kita semua harus menghadap Tuhan untuk dihakimi oleh Tuhan. Nah, banyak orang yang tidak mau peduli tentang hari penghakiman Tuhan itu. Mereka berkata, hidup cuma sekali saja, ya ayo dipuas-puaskan saja. Apa yang ingin kita lakukan, ya ayo lakukan saja. Ya. Soal nanti ada hari penghakiman, itu urusan belakang sajalah, ya. Itu kan katanya Pak Pendeta, ya. Itu kan cuma buat nakut-nakuti kita saja, supaya kita ini nurut kepada kata-kata Pak Pendeta. Kan belum tentu ada hari penghakiman Tuhan itu. Tuhan itu kan Maha Kasih. Dia pasti enggak akan menghukum kita. Kalau sampai Dia menghukum kita, berarti Tuhan kan enggak Maha Kasih. Ya, kita seringkali mendengar orang-orang berkata seperti itu. Kalau sampai Tuhan menghukum kita, berarti Tuhan tidak Maha Kasih dan berarti Tuhan itu bohong dong. Ya, jadi kita nggak usah peduli tentang hari penghakiman itu. Sudah, nanti sajalah. Kita santai saja menikmati hidup ini. Hati-hati, Tuhan kita memang Maha Kasih dan Tuhan sebenarnya memang tidak mau menghukum kita. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan kita juga Maha Adil. Yang namanya kejahatan atau dosa itu pasti akan menuai hukumannya sendiri. Sebab Tuhan sudah mengatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Dan jangan lupa bahwa Tuhan sudah mengingatkan
bahwa sebenarnya dosa kita itulah yang menghukum kita. Coba kita baca Yeremia 2 ayat yang ke-19. Yeremia 2 ayat yang ke-19. Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu, dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Nah, Tuhan katakan kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan kejahatanmu sendiri menghukum dirimu. Ya, kejahatanmu sendiri itu yang menghukum dirimu. Engkau tersiksa karena menolak aku Allahmu. Nah, perhatikan, karena Tuhan tidak ingin kita ini dihajar oleh perbuatan kita sendiri, itu sebabnya hari ini Tuhan ingatkan kita supaya kita berhati-hati di dalam hidup di dunia ini. Sebab mau tidak mau, hari penghakiman itu ada. Penghakiman itu benar-benar akan dialami oleh semua orang. Kalau kita mengerti kebenaran ini, maka kita harus menjaga baik-baik kelakuan kita selama di dunia ini. Kita juga harus menjaga baik-baik perkataan kita yang kita ucapkan. Kita juga harus menjaga baik-baik pikiran kita, angan-angan kita, rancangan-rancangan kita. Sebab nanti semuanya itu akan dihadapkan kepada Tuhan untuk dihakimi oleh Tuhan. Nah, hari ini saya mengajak saudara untuk belajar dari kitab Maliaki pasal yang terakhir, pasal yang keempat. Mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-6, seluruh pasal kita mau baca bersama-sama. Ya, silakan bacakan Maliaki pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Maliaki pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-6. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingat kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, perhatikan apa yang bisa kita pelajari dari Maliaki pasal yang keempat ini. Yang bisa kita pelajari adalah yang pertama, nanti akan ada hukuman dan pahala di saat penghakiman nanti. Ya, akan ada hukuman dan pahala di saat penghakiman nanti. Itu ditulis dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Melalui Nabi Maliaki Tuhan ingatkan bahwa di hari penghakiman nanti Tuhan akan menyiapkan hukuman dan upah. Hukuman itu akan dijatuhkan ke atas orang-orang yang gegabah. Orang-orang yang sembrono yang tidak mau memperdulikan peringatan maupun teguran dari Tuhan. Yang tetap hidup di dalam kejahatan, di dalam kefasikan. Nah, orang-orang yang gegabah, yang fasik itu nanti akan dibakar habis oleh Tuhan seperti jerami yang dibakar di dalam perapian. Dibakar benar-benar sampai habis, sampai akar dan cabangnya juga terbakar habis, tidak tersisa sama sekali. Itu merupakan hukuman yang Tuhan akan berikan pada orang-orang yang gegabah, yang fasik, yang tidak mau peduli kepada Tuhan. Nah, mungkin kita berkata, ya sudah toh, kalau memang itu sudah dibakar habis,
Kan itu berarti sudah selesai kan? Sudah dibakar habis kan? Sudah tidak akan merasakan penderitaan lagi kan? Siapa bilang saudara sekalian? Istilah dibakar habis ini hanya merupakan bahasa lambang, bukan dalam arti yang sesungguhnya. Kalau sudah dibakar sampai habis, ya sudah selesai urusannya. Tidak saudara sekalian. Ingat, setelah kematian nanti, kita akan masuk di dalam alam kekekalan, alam yang kekal. Di mana tidak akan ada lagi batas akhirnya lagi. Kalau nanti kita dibakar di dalam dapur perapian, yaitu lautan api, maka kita akan dibakar di sana selama-lamanya. Tidak akan keluar lagi dari sana. Kita akan mengalami sakitnya dibakar itu untuk selama-lamanya. Jadi istilah dibakar habis itu hanya untuk menunjukkan bahwa hukuman dan penderitaan yang kita akan alami itu merupakan hukuman yang tidak akan ada habisnya. Yang tidak akan ada jalan keluarnya lagi. Sebab di dalam lautan api itu kita akan dibakar habis-habisan. Ya, api itu akan membakar kita setiap waktu, setiap hari, setiap tahun, sampai kapanpun. Tidak akan pernah selesai. Jadi tidak akan ada harapan lagi untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dan tidak akan ada harapan lagi keluar dari tempat itu. Coba bayangkan kalau sampai kita dibakar oleh Tuhan. Rasanya seperti apa? Sekarang ini aja loh, kalau kita terkena percikan api, ya, kena percikan api sedikit aja, mungkin ibu-ibu yang masak kepercikan minyak panas, belum sampai apinya, minyak panas. Sudah, aduh sakit, aduh. Mungkin bapak-bapak yang, mungkin apa ya, yang ngelas atau apa, kemudian kena percikan api. Seringkali kita sudah teriak-teriak kesakitan. Ya. Padahal itu hanya 1-2 titik saja. Sakitnya sudah luar biasa. Apalagi kalau seluruh tubuh kita ini terbakar oleh api. Kira-kira rasanya bagaimana ya? Saya nggak bisa membayangkan seperti apa rasanya sakitnya. Dan saya memang nggak mau membayangkan, ya, tidak mau mengalaminya. Nah, itu baru terbakar mungkin beberapa menit saja. Sakitnya sudah tidak tertahankan lagi. Apalagi kalau di dalam lautan api nanti kita akan dibakar terus-menerus. Bukan cuma 1 hari, 1 tahun, 100 tahun atau 1.000.000 tahun. Tapi terus-menerus selama-lamanya. Kira-kira bagaimana ya rasanya? Pasti ngeri sekali, ya sakit sekali. Kita nggak mungkin bisa membayangkan luar biasa penderitaannya. Ingat saudara, neraka dan lautan api itu adalah tempat hukuman yang kekal. Di situ apinya tidak akan pernah padam. Dan firman Allah katakan ulat yang ada di dalam api itu, walaupun dibakar oleh api tidak akan pernah mati. Walaupun sudah dibakar berjuta-juta tahun, tidak akan pernah mati. Coba kita baca Markus 9, ayat 43 dan 44. Markus 9 ayat 43 sampai yang ke-44. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Nah, firman Tuhan katakan di tempat itu, yang dimaksud dengan di tempat itu adalah di dalam neraka, ya, dalam ayat yang ke-43. Di dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, orang yang gegabah, orang yang sembrono dengan kehidupannya, yang tidak peduli kepada Tuhan, yang tidak peduli terhadap firman Tuhan dan kehendak Tuhan, mereka akan menerima hukuman yang kekal di dalam api yang tidak terpadamkan itu. Di mana ada ulat-ulat yang akan menggigiti, menyiksa mereka siang dan malam sampai selama-lamanya. Nah, apakah kita mau menerima hukuman yang sangat mengerikan itu? Kalau kita tidak mau, ya jangan jadi orang yang gegabah. Jangan jadi orang yang sembrono, jangan jadi orang yang fasik, jangan jadi orang yang jahat. Jangan jadi orang yang meremehkan peringatan dari Tuhan.
Jadilah orang yang benar-benar memperhatikan baik-baik peringatan dari Tuhan, memperhatikan firman Tuhan. Jangan suka meremehkan Tuhan, apalagi sampai menghina Tuhan. Kalau sampai kita menghina Tuhan, nanti Tuhan pasti akan menghukum kita, dan kita nanti yang celaka, saudara. Mungkin sudah mendengar atau membaca atau terima kiriman-kiriman ya postingan video-video yang baru-baru ini terjadi satu kebakaran yang sangat hebat yang melanda di kota Los Angeles di Amerika Serikat. Menurut berita itu, sebelum kebakaran terjadi, artis-artis Hollywood mengejek Tuhan pada acara Golden Globe Awards. Ya, mereka mengejek kepada Tuhan. Dan 48 jam kemudian, api mulai menyala dan di dalam beberapa hari seluruh Los Angeles terbakar habis. Termasuk tempat kediaman dari orang-orang artis-artis itu, termasuk juga tempat diselenggarakannya acara itu. Ya, rumah-rumah dari para artis banyak yang ikut terbakar. Tetapi anehnya, pohon-pohon yang ada di dekat rumah-rumah itu masih tetap berdiri dengan tegak. Bahkan ada sebuah gereja yang tetap berdiri, yang tidak ikut terbakar. Kita tidak tahu apakah yang sebenarnya terjadi di sana. Ada yang mengatakan itu merupakan hukuman dari Tuhan karena mereka mengejek Tuhan. Ya, tetapi ada juga yang mengatakan mungkin ya pemerintah ingin membangun satu perumahan, satu kota yang baru, itu sebabnya dibakar. Ya, kita tidak tahu yang mana yang benar. Tetapi kalau memang itu terjadi karena para artis itu mengejek Tuhan, maka hukuman itu akan segera menimpa mereka. Ya, dan ini menjadi peringatan buat kita supaya kita jangan suka mengejek kepada Tuhan. Nah, kalau kita menjadi orang yang gegabah, yang sombong, yang tidak mau peduli kepada perintah Tuhan, yang suka menghina dan melawan Tuhan, bukan hanya hukuman di dunia ini saja yang akan kita alami, tetapi nanti juga hukuman yang kekal di dalam dapur perapian yang kekal. Kita tidak akan pernah bisa keluar lagi dari tempat itu. Ya, kita akan dibakar di sana untuk selama-lamanya. Itu sebabnya jangan jadi orang yang fasik. Sebaliknya, kalau kita ini menjadi orang yang takut akan Tuhan, maka bukan hukuman yang akan kita terima, tetapi Tuhan akan siapkan pahala. Pahala yang luar biasa yang akan kita terima dari Tuhan. Tuhan berkata di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, kalau kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menerbitkan surya kebenaran itu bagi kita, yang pada sayapnya ada kesembuhan. Dan itu artinya kita nanti akan diizinkan untuk masuk dan menikmati kota Yerusalem baru di bumi yang baru nanti. Firman Tuhan mengatakan di sana Tuhan Yesus itu akan menjadi Allah kebenaran dan Dia yang akan menjadi mataharinya. Ya, coba kita baca Wahyu 21 ayat yang ke-23. Wahyu 21 ayat yang ke-23, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Nah, di dalam kota Yerusalem itu tidak ada matahari lagi karena Allah yang menjadi mataharinya. Ya, anak domba itu yang menjadi lampu penerangnya. Dan di dalam kota Yerusalem baru itu ada pohon-pohon kehidupan yang selalu berbuah lebat, yang boleh kita petik dan kita makan buahnya. Bahkan firman Tuhan katakan dalam Wahyu pasal 22 ayat 1 dan 2, daun-daun dari pohon kehidupan itu bisa menyembuhkan penyakit, memberi kesembuhan. Ya, daun-daunnya bisa mendatangkan kesembuhan untuk bangsa-bangsa. Nah, itu adalah pahala yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita yang takut akan Tuhan. Kita akan hidup bersama Tuhan, menikmati sinar kemuliaan yang sempurna dari Allah, dari matahari kita, yaitu Allah sendiri. Dan di sana kita juga akan hidup sehat selama-lamanya. Kalau dikatakan bahwa daun dari pohon kehidupan itu nanti bisa dipakai menyembuhkan bangsa-bangsa, itu bukan berarti bahwa nanti di sana ada penyakit, masih ada orang sakit. Tidak, saudara sekalian. Ya.
Di sana tidak ada lagi penyakit yang bisa mengganggu kita. Jadi kalau dikatakan daunnya bisa mendatangkan kesembuhan, itu sebenarnya artinya adalah di sana tidak akan ada lagi orang yang sakit. Ya, tidak ada lagi penyakit. Di sana kita akan hidup sehat dan kita tidak akan mati lagi. Sebab kita di sana akan memakai tubuh yang sempurna, tubuh kebangkitan yang sempurna. Itu yang kita akan pakai di sana dan tubuh yang sempurna tidak akan bisa mengalami sakit, apalagi mengalami kematian. Kemudian apa lagi yang kita alami? Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang kedua, di sana kita akan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ya, ini lagi-lagi bukan dalam arti yang sesungguhnya, dalam arti yang hurufiah. Lalu kemudian di Yerusalem baru kita jingkrak-jingkrak di sana, loncat sana, loncat sini, lari ke sana, lari ke sana, lari ke sana kemari. Tidak, saudara-saudara. Maksudnya adalah di sana kita akan hidup di dalam sukacita yang luar biasa. Ya, sukacita yang sempurna. Mungkin sudah bertanya, sukacita yang sempurna itu seperti apa sih? Saya nggak bisa menjelaskan kepada saudara, ya, sebab saya juga belum mengalaminya. Nanti di sorga kita alami sendiri, ya, dilihat sendiri, nanti dialami sendiri. Makanya jangan sampai kita tidak masuk ke dalam kerajaan sorga, ya. Itu sebabnya ayo hiduplah di dalam takut akan Tuhan setiap hari. Supaya kelak kita diberi pahala sukacita yang sempurna itu dan kita akan menikmatinya. Ingat saudara, selama di dunia ini sebenarnya Tuhan sudah memberikan icip-icip tentang sukacita dari Tuhan itu. Sekalipun belum sempurna, tapi kita sudah diberi icip-icipnya. Apa buktinya? Buktinya, sekalipun kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesusahan yang sangat berat, tetapi kenyataannya kita masih bisa merasa sukacita, masih bisa tersenyum, masih bisa menyanyi memuji Tuhan, bukan? Masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan, bukan? Itu adalah icip-icipnya sukacita yang sempurna yang kelak akan kita alami di dalam kerajaan sorga nanti. Bukan cuma sesaat, tetapi untuk selama-lamanya. Nah, kalau icip-icipnya saja sudah luar biasa sukacitanya, apalagi yang asli nanti di sorga. Ya, kita nggak bisa bayangkan seperti apa sukacitanya nanti di sana. Itulah yang Tuhan akan berikan kepada kita kalau kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Masih ada lagi pahala yang Tuhan akan berikan pada kita, yaitu kuasa. Kuasa kemenangan yang sempurna, kuasa milik Tuhan sendiri. Ya. Hal ini juga diungkapkan melalui pernyataan Nabi Maliaki, yaitu kita kelak akan menginjak-injak orang-orang fasik sampai mereka menjadi abu di bawah telapak kaki kita. Artinya, kita kelak akan hidup di dalam keadaan damai sejahtera yang luar biasa. Sebab tidak ada lagi yang bisa menekan kita, tidak akan ada lagi yang bisa mengganggu dan menyusahkan kita di sana. Kita diberi kuasanya Allah yang tidak terkalahkan itu. Nah, itulah upah, pahala yang Tuhan berikan untuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan itu adalah pahala yang luar biasa, kan? Tidak terbayangkan. Apa yang ditulis oleh Nabi Maliaki ini masih belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kenyataannya nanti di sorga. Bahkan apa yang saya jelaskan saat ini, ya saya gambarkan saat ini, nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kenyataan yang akan kita alami kalau kita menerima upah dari Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9, coba baca. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, Tuhan sediakan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita mimpikan, tidak pernah kita bayangkan. Tidak pernah didengar oleh telinga kita, tidak pernah diucapkan oleh lidah manusia. Sesuatu yang luar biasa, itu yang Tuhan sediakan untuk kita. Hebat kan pahala yang Tuhan sediakan bagi kita? Nah, Tuhan ingatkan, nanti pada hari penghakiman, Tuhan siapkan hukuman atau pahala.
Silakan kita pilih sendiri. Apakah nanti ketika hari penghakiman nanti kita mau menerima hukuman dari Tuhan, ataukah kita mau menerima pahala dari Tuhan. Kita boleh pilih sendiri, saudara-saudara. Ya. Kalau kita ingin menerima pahala dari Tuhan, ya ayo jadilah orang yang takut akan Tuhan dan selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau kita mau menerima hukuman dari Tuhan, gampang saudara sekalian. Nggak usah beribadah ke gereja, nggak usah melayani Tuhan, nggak usah repot-repot memberi persembahan kepada Tuhan. Hiduplah sesuka hati kita sendiri, nggak usah peduli kepada Tuhan. Hiduplah foya-foya saja, turuti saja keinginan daging kita. Turuti saja, lampiaskan saja hawa nafsu kita. Berbuatlah dosa, apapun juga, sepuas-puasnya. Nah, nanti kita tinggal terima hukumannya dari Tuhan. Kira-kira sudah mau terima hukuman atau terima pahala dari Tuhan? Yang mana yang sudah mau terima? Pilihan itu ada di dalam tangan kita, saudara. Ya. Tuhan ingatkan saja, jangan jadi orang yang bodoh. Ya, kalau kita memilih hukuman berarti kita adalah orang yang bodoh. Karena hukuman yang akan kita terima adalah hukuman yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita untuk selama-lamanya. Kita akan menderita, akan meratap, akan menangis, akan mengertakkan gigi karena kesakitan. Dan itu terjadi untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah berhenti lagi. Itu sebabnya jangan jadi orang yang bodoh. Jadilah orang yang bijaksana. Orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan itu adalah orang yang bijaksana. Coba kita baca Mazmur 111 ayat yang ke-10. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Nah, permulaan hikmat. Hikmat itu yang membuat orang jadi bijaksana, ya. Permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya, yang melakukan hidup dalam takut akan Tuhan, itu berakal budi yang baik. Ya. Dalam terjemahan lain dikatakan begini, barang siapa ingin menjadi bijaksana, harus menghormati Tuhan. Dia memberi pengertian kepada semua orang yang taat. Terpujilah Tuhan sepanjang masa. Ya, jadi orang yang, kalau kita mau jadi orang yang bijaksana, kita harus menghormati Tuhan, harus takut akan Tuhan. Itu sebabnya pada petang hari ini Tuhan ingatkan, jangan jadi orang bodoh, jadilah orang yang bijaksana. Dengan kata lain, jadilah orang yang takut akan Tuhan. Jangan gegabah dengan kehidupan ini, jangan meremehkan Tuhan, jangan meremehkan firman Tuhan. Ya, jadi yang pertama, nanti pada hari penghakiman, Tuhan akan sediakan hukuman atau pahala. Tinggal kita pilih. Dan pilihan itu sekarang, sewaktu kita masih hidup ini. Mau pilih hukuman atau pahala. Kalau kita bijaksana, kita akan pilih pahala. Karena itu kekal. Ya. Bodoh, kita akan menderita kekal juga. Yang kedua yang bisa kita pelajari, yaitu firman Allah yang akan menjadi standar ukuran di saat penghakiman nanti. Ya. Firman Allah itulah yang akan menjadi standarnya, menjadi ukurannya di dalam penghakiman nanti. Itu ditulis dalam ayat yang keempat. Melalui Nabi Maliaki, Tuhan berpesan kepada kita, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel. Ya, ini ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Ya, ingatlah akan hukum firman Allah, Taurat. Ringkasnya adalah perhatikan firman Allah baik-baik yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kenapa? Sebab firman Allah itulah nanti yang akan menjadi standarnya, menjadi ukurannya di saat penghakiman nanti. Coba kita kembali sejenak pada poin yang pertama tadi. Pada hari penghakiman nanti orang fasik akan menerima hukuman. Sedangkan orang yang takut akan Tuhan itu akan menerima pahala. Itu yang dijelaskan dalam poin yang pertama kan.
Nah, orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang memperhatikan firman Allah dan yang hidup menurut firman Allah. Itu orang yang takut akan Tuhan. Coba baca Ulangan 17 ayat 19. Ulangan 17 ayat yang ke-19, itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Nah, firman Tuhan katakan untuk belajar takut akan Tuhan Allah kita itu caranya adalah dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan firman Tuhan untuk kita lakukan. Ya. Jadi untuk belajar takut akan Tuhan caranya dengan berpegang pada firman Tuhan kemudian melakukannya. Jelaskan ayat ini mengatakan begitu. Kalau kita mau belajar takut akan Tuhan, berarti kita harus pegang teguh firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Itu caranya untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan. Coba baca lagi Mazmur 112 ayat yang pertama. Mazmur 112 ayat yang pertama. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Nah, di sini kita baca juga orang yang takut akan Tuhan itu sangat suka kepada segala perintah Tuhan. Satu ayat lagi, Mazmur 128 ayat yang pertama. Mazmur 128 ayat yang pertama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, di sini katakan juga orang yang takut akan Tuhan itu hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jalan yang ditunjukkan Tuhan itu adalah firman Tuhan. Ya. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang hidup menurut firman Tuhan. Jelas kan? Jadi orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang suka memperhatikan firman Allah, kemudian mau hidup menurut firman Allah. Sebaliknya, orang fasik itu adalah orang yang tidak takut akan Allah. Mazmur 36 ayat yang kedua. Mazmur 36 ayat yang kedua, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Nah, orang fasik nggak punya rasa takut kepada Allah. Ya, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, pada orang fasik. Ya, jadi orang fasik itu tidak peduli terhadap firman Allah. Apalagi hidup menurut firman Allah. Oh, orang fasik itu nggak akan mau melakukannya. Jadi kita bisa lihat ya perbedaan antara orang benar, orang yang takut akan Tuhan dengan orang yang fasik, orang yang tidak takut akan Tuhan. Perbedaannya adalah soal memperhatikan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya nanti pada hari penghakiman yang akan jadi standarnya, menjadi ukuran bagi Tuhan untuk menjatuhkan hukuman atau memberikan pahala kepada kita, itu adalah firman Tuhan. Apakah selama di dunia ini kita mau memperhatikan firman Tuhan, mau menghargai firman Tuhan atau tidak? Apakah selama di dunia ini kita mau memegang teguh firman Tuhan atau tidak? Apakah selama kita hidup di dunia ini kita mau melakukan firman Tuhan atau tidak? Itu nanti yang menjadi bahan pertimbangan, jadi standar di mana Tuhan akan jatuhkan hukuman ataukah pahala bagi kita. Kalau kita tidak mau hidup menurut firman Allah, berarti kita termasuk orang yang fasik. Dan kita akan menerima hukuman dari Tuhan. Sebaliknya, kalau kita mau selalu hidup menurut firman Tuhan, maka kita termasuk orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan pahala kepada kita. Saya ingat Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ini ayat yang sering kali saya bacakan, sering saya ingatkan. Nanti ada saatnya pintu sorga tertutup bagi orang-orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan sorga. Mereka katakan pada Tuhan, Tuhan, kami ini sudah melayani Engkau loh Tuhan. Bahkan kami mengusir setan demi nama-Mu. Kami melakukan tanda mujizat demi nama-Mu. Kami sudah makan minum bersama Engkau, semeja dengan Engkau.
Tetapi Tuhan katakan apa? Enyah kamu pembuat kejahatan, aku tidak pernah kenal pada kamu. Kenapa? Karena orang-orang itu tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu adalah firman Allah. Jadi orang yang tidak mau hidup menurut firman Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan, nanti akan menjadi orang fasik yang akan ditolak oleh Tuhan. Menerima hukuman dari Tuhan, bukan pahala. Sebaliknya kalau kita mau hidup menurut firman Tuhan, maka kita termasuk orang benar, termasuk orang yang takut akan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan pahalanya kepada kita. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada kita saat ini, ingatlah kepada Taurat yang sudah kuperintahkan kepada Musa di gunung Horeb itu. Dengan kata lain, Tuhan berkata, ingatlah akan firman Tuhan yang sudah kuberikan kepadamu. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita mau selalu memperhatikan firman Tuhan atau tidak? Mungkin kita berkata, iya kadang-kadang saya memperhatikan firman Tuhan, tapi kadang-kadang saya meremehkan firman Tuhan. Enggak selalu meremehkan firman Tuhan loh, hanya kadang-kadang saja saya meremehkan firman Tuhan. Hati-hati, hati-hati. Kalau kita membiasakan diri untuk meremehkan firman Tuhan, walaupun sekarang kita berkata cuma kadang-kadang saja, tapi akhirnya kita nanti akan jadi terbiasa meremehkan firman Tuhan. Dan akhirnya kita akan benar-benar meremehkan firman Tuhan. Dengan gampang kita akan melanggar firman Tuhan. Bahaya sekali, saudara-saudara. Sebab nanti pada hari penghukuman Tuhan, yang akan dipakai oleh Tuhan sebagai standarnya adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Tuhan akan menghakimi kita, apakah kita pantas menerima pahala, ataukah kita pantas menerima hukuman, itu ukurannya adalah firman Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Ya. Tuhan ingatkan, standar dari hukuman Tuhan itu adalah firman Tuhan. Coba baca Yohanes pasal 12, ayat 47 sampai ayat yang ke-48. Yohanes 12 ayat 47 sampai yang ke-48. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, di dalam bagian akhir dari ayat yang ke-48 dikatakan, firman yang telah kukatakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi firman Allah itu diberikan kepada kita untuk kita pelajari, untuk kita perhatikan, dan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan firman Allah itulah nanti akan menghakimi kita. Ya, kita akan dihakimi sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Apakah kita ini menghargai firman Tuhan selama hidup di dunia ini, atau kita meremehkan firman Tuhan? Standar ukurannya adalah firman Tuhan. Ya, orang fasik tidak suka melakukan firman Tuhan, tidak suka memperhatikan firman Tuhan. Akhirnya mendapatkan hukuman. Orang yang takut akan Tuhan, itu orang yang memperhatikan dan melakukan firman Tuhan. Dia mendapatkan pahala. Jadi standar ukurannya adalah firman Tuhan. Itu sebabnya mulai saat ini kita harus lebih serius lagi di dalam memperhatikan firman Tuhan. Kalau di gereja, ayo perhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sambil buka-buka medsos, ya. Jangan sambil buka-buka HP, kemudian lihat video, lihat apalagi TikTok, lihat apa saja di HP saudara. Seriuslah di dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan bukan hanya sekedar serius mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi coba lakukan apa yang diajarkan dan perintahkan oleh Tuhan. Praktekkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadikanlah firman Tuhan itu sebagai gaya hidup kita.
Itu yang nanti akan jadi perhitungannya Tuhan. Apakah Tuhan mendatangkan hukuman ataukah pahala untuk kita. Dan ini adalah kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan serius dalam hal ini. Ya, Tuhan nggak main-main tentang hal ini. Tuhan memberikan firman Tuhan itu bukan untuk menyengsarakan kita, supaya kita ini nggak bebas hidup, supaya kita menderita, nggak bisa menikmati hidup. Tidak. Tuhan memberikan firman Tuhan justru untuk menyelamatkan kita. Selama di dunia, kalau kita menurut firman Tuhan, kita akan hidup dalam penjagaan pembelaan Tuhan. Diberkati oleh Tuhan sampai kepada anak cucu kita. Tetapi kalau kita meremehkan firman Tuhan, bukan hanya sekarang saja kita akan menderita. Nanti ketika kita menghadap Tuhan di hari penghakiman, Tuhan akan jatuhkan hukuman untuk kita, bukan pahala. Dan kita akan menderita selama-lamanya. Firman Tuhan katakan kita akan dibakar habis di dalam dapur perapian itu. Dan tidak akan pernah keluar dari dapur perapian itu selama-lamanya. Itu sebabnya ayo belajar firman Tuhan dengan serius, kemudian lakukan firman Tuhan. Praktekkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang akan menjadi ukuran nanti di dalam saat penghakiman yang akan datang. Dan kebenaran yang ketiga, yang terakhir. Penghakiman itu diberikan oleh Tuhan untuk mengingatkan supaya kita bertobat. Itu ditulis dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Tuhan berkata melalui Nabi Maleakhi bahwa sebelum hari Tuhan, sebelum hari penghakiman itu, Tuhan akan mengirimkan Elia untuk memulihkan hubungan di antara ayah dan anak. Elia itu adalah gambaran dari hamba-hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Allah kepada umatnya. Tuhan ingin memulihkan hubungan antara ayah dan anak. Secara hurufiah, Tuhan ingin memulihkan rumah tangga kita, khususnya rumah tangga anak-anak Tuhan. Itu pengertian secara hurufiahnya. Dan secara rohaniahnya, Tuhan juga ingin memulihkan hubungan antara Tuhan sebagai Bapa dengan kita sebagai anak-anaknya. Dengan kata lain, Tuhan ingin agar terjadi pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa kok Tuhan ingin terjadi pemulihan di dalam rumah tangga kita? Kenapa kok Tuhan ingin ada pemulihan dalam rumah tangga? Sebab rumah tangga kita itu merupakan refleksi, merupakan pantulan dari hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan pakai hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak-anak, itu sebagai gambaran hubungan antara Tuhan dengan kita jemaat Tuhan, kepada umat Tuhan. Ya. Hubungan suami dan istri dan anak-anak yang mesra, yang harmonis, itu merupakan refleksi, merupakan pantulan, merupakan gambaran dari hubungan yang manis, yang mesra antara Tuhan dengan kita umatnya. Itu sebabnya Tuhan ingin agar rumah tangga kita bisa menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita dan mereka ikut memuliakan Tuhan bersama-sama dengan kita. Karena mereka melihat kehidupan rumah tangga kita, keluarga-keluarga kita yang begitu harmonis, yang begitu baik. Itu sebabnya firman Tuhan memberikan banyak nasihat untuk rumah tangga. Antara suami, istri, anak-anak, orang tua. Ya, Tuhan memberikan firman Tuhan, nasihat firman Tuhan, supaya suami mengasihi istrinya sendiri. Dan istri harus tunduk kepada suaminya sendiri. Nanti sudah baca dalam Efesus pasal 5, mulai ayat yang ke-22 sampai dengan ayat 33. Ya, ayat-ayat ini seringkali saya pakai sebagai nasihat untuk pernikahan. Karena ini merupakan peraturan yang Tuhan berikan untuk suami dan untuk istri. Suami harus mengasihi istrinya sendiri. Istri harus tunduk kepada suaminya sendiri. Suami harus setia kepada istri masa mudanya. Ya, itu ditulis dalam
Maliaki pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Suami harus setia kepada istri masa mudanya, bukan istri mudanya, ya, jangan keliru ya. Bukan istri muda, tapi istri masa muda. Dan tidak boleh melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Itu jelas ditulis dalam Maliaki pasal yang kedua, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kemudian untuk hubungan antara ayah dan anak, Tuhan juga memberikan peraturan supaya ayah itu harus sayang kepada anak-anaknya. Tidak boleh berkata-kata kasar, tidak boleh bersikap kasar, tidak boleh menyakiti hati anak-anaknya. Dan anak-anak harus menghormati ayah ibunya. Itu ditulis dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-18 sampai ayat 21. Ini coba kita baca aja ya, Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Kolose 3 ayat 18 sampai yang ke-21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, ini peraturan yang Tuhan berikan untuk rumah tangga kita, untuk keluarga-keluarga kita. Hubungan suami dengan istri, hubungan ayah dengan anak, hubungan ibu dengan anak. Ya, kita harus belajar melakukan, saudara. Jangan sampai rumah tangga kita ini mempermalukan Tuhan. Itu sebabnya baik suami ataupun istri maupun anak-anak, kalau ada yang belum hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka semuanya harus bertobat dan kembali melakukan firman Tuhan ini. Supaya rumah tangga kita bisa memuliakan Tuhan. Kalau keluarga kita bisa memuliakan Tuhan, nanti pasti pahala itu akan diberikan kepada kita. Bukan hukuman, ya. Tuhan akan berikan pahala. Dan itu bukan hanya nanti pada hari penghakiman saja, tetapi sekarang ini pun Tuhan juga akan memberikan berkat-Nya kepada keluarga-keluarga yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Yang bisa mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Pasti rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Selain itu, hubungan kita dengan Tuhan juga harus dipulihkan. Kita harus bertobat dari semua perbuatan dosa kita. Sebab dosa itu hanya mendatangkan hukuman, bukan pahala. Ingat saudara, yang namanya dosa itu bukan cuma yang seringkali kita anggap dosa itu berzina, membunuh, mencuri, tidak menghormati orang tua, menginginkan milik orang lain, berdusta, menyembah kepada berhala, menghujat kepada Tuhan, dan perbuatan-perbuatan lain yang ditulis di dalam 10 hukum Taurat. Bukan hanya itu yang disebut dengan dosa, saudara sekalian, ya. Tetapi yang dimaksud dengan dosa adalah semua pelanggaran terhadap firman Tuhan. Ayatnya enggak lupa kan? Sudah sering saya sebutkan. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat, coba dibaca lagi. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, yang disebut dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Setiap orang yang berbuat dosa itu melanggar hukum Allah. Nah, menurut saudara, perbuatan apa saja sih yang melanggar firman Allah itu? Apa perbuatan apa yang melanggar firman Allah? Saya beri satu contoh. Ngerasani orang lain, itu termasuk melanggar firman Tuhan atau tidak? Ngerasani orang lain itu melanggar firman Tuhan atau tidak? Menurut saudara, melanggar firman Tuhan atau tidak? Halo? Melanggar firman Tuhan atau tidak? Melanggar.
Ayatnya di mana? Ada enggak ayatnya yang mengatakan jangan ngerasani temanmu, jangan ngerasani pendetamu? Ada ayatnya. Jangan ngerasani suamimu, jangan ngerasani istrimu. Ada enggak ayatnya? Ada enggak? Enggak ada kan? Berarti kalau gitu ngerasani itu melanggar firman Tuhan atau enggak? Ayo. Melanggar atau enggak? Enggak ada ayatnya loh. Coba baca Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-6. Kolose pasal 4 ayat yang ke-6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Ya, dalam terjemahan yang lain dikatakan, hendaklah hal-hal yang kalian ucapkan selalu menyenangkan dan menarik. Ya, hendaklah hal-hal yang kalian ucapkan itu selalu menyenangkan dan menarik. Hendaklah kalian tahu bagaimana seharusnya kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Nah, pertanyaan saya adalah, ngerasani orang lain itu menyenangkan atau tidak? Oh, menyenangkan buat yang ngerasani. Mungkin juga menyenangkan buat teman yang diajak ngerasani. Ya. Tetapi buat orang yang dirasani, apakah itu menyenangkan? Tidak kan? Tidak menyenangkan kan? Nah, kalau begitu, ngerasani orang lain itu melanggar firman Allah atau tidak? Firman Allah tadi katakan, hendaklah kata-katamu selalu menyenangkan orang lain, jangan sampai tidak menyenangkan orang lain. Nah, kalau kita ngerasani orang lain enggak suka, enggak senang, melanggar firman Tuhan atau enggak? Melanggar kan? Kalau melanggar firman Tuhan berarti dosa atau bukan? Dosa kan? Nah, kalau kita tahu bahwa ngerasani orang lain itu dosa, ya ayo berhenti, jangan suka ngerasani orang lain lagi. Bertobatlah, ya. Sebab kalau kita terus melakukannya, kelak nanti di hari penghakiman, yang kita terima adalah hukuman, bukan pahala. Ingat, yang menjadi standarnya adalah firman Allah. Kalau kita melanggar firman Allah, berarti hukuman yang akan kita terima. Tuhan ingin agar kita ini bertobat sebelum kita dihadapkan kepada hari penghakiman Tuhan. Nah, PR buat saudara, nanti coba direnungkan, dicari lagi, kira-kira perbuatan apa lagi ya yang termasuk pelanggaran terhadap firman Tuhan itu. Coba dicari-cari. Kalau sudah ketemu, ayo kita perbaiki. Supaya kita tidak dikatakan berbuat dosa di pemandangan Tuhan. Hari ini Tuhan berkata kepada kita, bertobatlah. Karena kerajaan sorga itu sudah dekat. Tuhan akan segera datang. Hari penghakiman Tuhan itu akan segera tiba. Matius pasal 3 ayat yang kedua, bertobatlah. Coba baca seruan Tuhan yang sekaligus merupakan keprihatinan dari Tuhan yang ditulis dalam Yehezkiel 33 ayat yang ke-11. Coba dibaca. Yehezkiel 33 ayat yang ke-11, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Nah, perhatikan, Tuhan katakan bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Dan Tuhan katakan, mengapa sih kok kamu makan mati? Tuhan gak suka, gak rela sebenarnya kalau kita ini binasa. Itu sebabnya Tuhan katakan lebih dulu, sekarang bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Ayo bertobat sebelum hari penghakiman itu tiba. Mengapa kamu akan mati, hai umatku? Jadi kalau kita tidak bertobat, kita akan mati, kita akan binasa.
Tapi kalau kita mau bertobat, kita tidak akan mati, kita tidak akan binasa. Ayo jangan keraskan hati kita lagi. Firman Tuhan ingatkan, ayo segera bertobat. Perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi musuhnya Tuhan, tapi jadilah sahabatnya Tuhan, bahkan jadilah kekasihnya Tuhan. Tuhan memberikan berita penghakiman ini kepada kita, tujuannya adalah supaya kita ini bertobat dari kefasikan kita dan kembali kepada Tuhan. Menjadi orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Itu tujuan Tuhan memberitakan tentang penghakiman ini pada saat ini. Tuhan ingin kita ini kembali menjadi orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan ingin rumah tangga kita jadi pulihkan, supaya bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini Tuhan sudah ingatkan kepada kita akan hari penghakiman yang pasti akan dialami oleh semua orang. Sebab setiap orang pasti akan mengalami kematian, dan setelah kematian maka kita akan dihakimi oleh Tuhan. Pada saat penghakiman nanti akan ada hukuman, tetapi juga ada pahala yang akan diberikan oleh Tuhan. Dan yang akan menjadi standar, menjadi ukuran di saat penghakiman nanti adalah firman Allah. Apakah kita hidup menurut firman Tuhan atau tidak? Dan tujuan Tuhan memberitahukan tentang penghakiman ini adalah supaya kita bertobat sebelum hari H itu tiba. Sebelum hari penghakiman itu tiba. Sebelum kita benar-benar dihukum oleh Tuhan. Kita harus ingat bahwa Tuhan kita adalah hakim yang sangat adil. Mazmur 7 ayat 12a. Allah itu adalah hakim yang adil. Dan firman Tuhan mengatakan, Tuhan sudah mendirikan tahtanya untuk mengadakan penghakiman atas semua orang. Dan dia akan menghakimi dengan kebenarannya, dengan firman-Nya. Coba kita baca sebagai ayat terakhir. Mazmur 9 ayat 8 dan ayat 9. Mazmur 9 ayat 8 sampai yang ke-9, tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Ya, Tuhan sudah bersemayam, tahtanya sudah didirikan untuk menjalankan penghakiman. Dia yang menghakimi dengan keadilan. Dia yang akan mengadili semua bangsa-bangsa dengan kebenaran, dengan firman Tuhan. Itu sebabnya ayo persiapkan diri baik-baik untuk menghadapi hari penghakiman Tuhan itu. Dengan cara hidup menurut kehendak Tuhan. Perhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, pelajari firman Tuhan dengan serius, kemudian praktekkan, lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya ketika nanti kita dihadapkan pada penghakiman Tuhan, bukan hukuman yang kita terima, tetapi pahala, upah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita tidak akan mengalami penyesalan. Ya, jangan sampai hukuman. Karena kalau kita masuk dalam hukuman itu kekal, tidak akan keluar lagi dari hukuman itu. Inilah nasihat firman Tuhan untuk kita petang hari ini. Mari kita mau berdiri bersama-sama.